Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 5 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang indahnya menghutangi, dan tema indahnya menghutangi ini saya angkat untuk Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia sebentar, saya matikan dulu biar tidak mengganggu kajian kita. Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia pada pertemuan sebelumnya, yaitu 2 bulan di pekan keempat, Selasa pekan keempat, kita membicarakan bencana hutang dengan 2 pertemuan. Dan pada pertemuan sekarang ini kita membicarakan masih yang berkaitan dengan hutang, akan tetapi kebalikannya, indahnya menghutangi. Dan saya akan menyebutkan tentang adab-adab orang yang menghutangi. Adab-adab orang yang menghutangi. Saya akan bacakan hadis-hadis dahulu tentang adab-adab orang yang menghutangi. Yang pertama yaitu
berkaitan dengan adab-adab orang yang menghutangi. Yang pertama adalah santun di dalam menagih hutang. Santun di dalam menagih hutang. Dan saya akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan adab yang pertama ini. Yang pertama itu hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahih dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu samhan, saya ulangi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Yang artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang lembut, santun saat ia menjual dan saat ia membeli dan saat ia menagih hutang. Di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud idzaqtada yaitu talabu qada'i haqqihi bisuhulah wa adami ilhaf, menagih pembayaran haknya dengan mudah dan tidak menyulitkannya. Jadi orang yang menghutangi dia menagih pembayaran haknya dengan mudah dan tidak menyulitkannya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, di dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan dengan lafaz yang indah juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghafarallah lirajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a sahlan idza ishtara sahlan idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang sebelum kalian yang mana ia mudah saat menjual barang dan mudah saat membeli barang dan mudah saat menagih hutang. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu adab menghutangi adalah mudah, lembut, santun saat menagih hutang. Ahibati hafizakumullahu taala, itu hadis yang pertama yang berkaitan dengan adab yang pertama, santun dalam menagih hutang. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan adab yang pertama, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba haqqan falyatubhu fi afafin wafin au ghairi wafin. Subhanallah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menagih hak, maka hendaklah dia menagih dengan sifat kesucian, baik itu dibayar dengan lunas atau tidak dibayar dengan lunas.
dibayar dengan lunas atau tidak dibayar dengan lunas. Apa yang dimaksud dengan falyathubhu fi afaf? Hendaklah dia meminta menagihnya dengan afaf. Afaf itu artinya kesucian. Kita baca penjelasan para ulama, di antaranya Imam As-Sindi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sindi untuk Sunan Ibnu Majah. Beliau mengatakan al-afaf al-kaffu anil haram, yaitu al-afaf maksudnya adalah al-kaffu, menahan dari yang haram. Ai falyathubhu hala kaunihi sa'iyan fi adamil wuqu'i fil maharimi mahma kana. Maksudnya adalah seorang yang ingin menagih hutang, maka hendaklah dia menagihnya dalam keadaan tidak mengerjakan hal yang diharamkan, bagaimanapun keadaan orang yang ditagih tersebut. Ya, dia tidak mengerjakan saat menagih hal yang diharamkan. Maka ini perhatikan para debt collector yang kadang orang yang menghutangi menyewa mereka untuk menagih hutang. Badannya besar-besar, kadang bertato, kadang bawa pistol, kadang bawa macam-macam, kadang membentak. Maka ini haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, falyatlubhu fi afaf. Hendaklah dia menagihnya dalam kesucian. Kesucian artinya tidak mengerjakan yang haram, suci dari yang haram. Ini para ikhwah, sawa'un wasala ilaihi wafian amla, baik itu dia dapati dalam keadaan dia diberi tunai lunas pembayarannya atau tidak, tunai atau lunas pembayarannya atau tidak. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kemudian oleh Al-Busiri dalam kitabnya Misbahuz Zujajah, kemudian juga dihasankan oleh imam-imam hadis yang lain. Dalil yang ketiga yang menunjukkan adab yang pertama dari adab menghutangi adalah santun dalam menagih. Dalilnya yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah juga dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li sahibil haqq khudh haqqaka fi afaf wafin ay ghairi wafin. Artinya, ambillah hakmu wahai orang yang menagih hutang, ambillah hakmu, itu hakmu, boleh diambil, boleh ditagih, berarti ya fi afaf, di dalam kesucian, baik dibayar lunas atau tidak dibayar lunas. Ini sama tadi hadis yang menunjukkan bahwa seseorang saat menagih hutang hendaklah dia menagihnya dalam kesucian. Apa makna kesucian? Al-kaffu anil haram, yaitu menahan dari hal-hal yang diharamkan, menahan dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian akan tetapi hadis yang saya bacakan ini adalah hadisnya lemah. Hadis yang saya bacakan barusan yang ketiga, hadisnya lemah karena di dalamnya ada seorang perawi yang tidak dikenal keadaannya, majhulul hal, namanya Abdullah bin Yamin. Saya sebutkan itu agar menjadi perhatian bahwa nanti kalau ada yang menyebutkan hadis tersebut, maka berarti sebenarnya hadisnya adalah hadis yang lemah. Itu adalah adab yang pertama dari adab-adab menghutangi, yaitu santun saat menagih. Sekali lagi, berarti boleh untuk menagih. Nah ya,
berarti boleh untuk menagih, akan tetapi santun saat menagih. Dan santun saat menagih tadi adalah seseorang tidak mengerjakan hal yang diharamkan saat menagihnya. Seseorang menagihnya dengan lembut, baik dibayar tunai atau tidak dibayar tunai. Nah, kemudian yang kedua, adab menghutangi adalah menunggu orang yang sulit bayar hutang. Menunggu orang yang sulit bayar hutang. Perhatikan baik-baik hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sampai kepada dengan sanadnya sampai kepada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum qalu a'amilta minal khairi syai'an qala kuntu amuru fityani an yunziru wa yatajawazu anil musir qala fatajawazu anhu qala Abu Malik an Rib'i kuntu uyassiru alal musir wa unzirul mu'sir wa qala Abu Awanah an Abdul Malik an Rib'i unziru al musir wa atajawazu anil mu'sir qala Nu'aim ibnu Abi Hind an Rib'i fa aqbala minal musir wa atajawazu anil mu'sir. Ini hadis menarik ya, terutama orang-orang yang menghutangi orang lain. Adabnya yang kedua adalah menunggu orang yang sulit bayar. Dan apa arti menunggu? Coba perhatikan. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, para malaikat menemui ruh seseorang dari orang-orang sebelum kalian. Menemui ruh seseorang dari orang-orang sebelum kalian. Baik. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau melakukan suatu kebaikan? Jadi para malaikat di sini heran, kenapa kenapa ruh ini dihadang oleh para malaikat? Allahu Akbar. Kenapa ruh ini dihadang oleh para malaikat? Saking baiknya ruh ini. Maka para malaikat bertanya, apakah engkau mengerjakan suatu kebaikan selama engkau hidup di dunia? Maka orang ini menjawab, aku memerintahkan kepada para pegawaiku untuk menunggu dan membebaskan atas orang yang mudah bayar hutang. Maka akhirnya para malaikat rahimahumullahu ta'ala membiarkan orang tersebut naik ke atas langit. Artinya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dari Abu Malik meriwayatkan dari Rib'i, kata Rib'i rahimahullah, aku memudahkan atas orang yang mudah bayar hutang dan aku menunggu atas orang yang sulit bayar hutang. Lihat ya, ditagih boleh, tapi saat dia mungkin sulit bayar hutang maka kita tunggu, boleh ini. Kemudian di dalam riwayat Abu Awanah dari Abdul Malik dari Rib'i juga, unzirul musir, aku menunggu orang yang bayar hutang. Maksudnya gini, kalau ada orang tersebut mudah bayar hutang, aku tunggu, aku tidak menagihnya, aku tunggu dia, karena aku lihat dia sanggup untuk bayar, maka aku tunggu, aku tidak mau menagihnya. Wa atajawazu anil mu'sir, dan aku membebaskan atas orang yang sulit bayar hutang. Lihat di situ ya, ada 2 poin berarti. Yang kita lihat orang berhutang kepada kita ini mudah bayar, maka kita tunggu, nggak usah kita menagih sampai dia membayar sendiri.
Karena kita lihat dia sanggup saja untuk bayar. Adapun yang sulit bayar hutang, maka kita bebaskan, kata Rib'i. Kemudian dalam riwayat Nu'aim bin Abi Hind dari Rib'i juga, aku menerima pembayaran hutang dari orang yang mudah bayar hutang, dan aku membebaskan hutang atas orang yang sulit bayar hutang. Di situ berarti beberapa makna ya dari makna hadis ini. Jadi ada ruh seseorang dijemput oleh para malaikat, dihadang oleh para malaikat. Kemudian para malaikat bertanya, kamu pernah mengerjakan kebaikan enggak? Maka kata orang ini, iya, aku pernah mengerjakan kebaikan. Di antara kebaikan tersebut adalah aku merintahkan kepada pegawaiku untuk menunggu dan membebaskan atas orang yang berhutang. Menunggu dan membebaskan atas orang yang berhutang. Nah, menunggu dan membebaskan atas orang yang berhutang ini ada dua makna. Yang pertama yaitu aku memudahkan orang yang mudah bayar hutang, dan aku menunggu orang yang sulit bayar hutang. Jadi kalau seandainya kita menghutangi seseorang, orang ini mudah bayar hutang kepada kita, dia selalu menyicil, aku mudahkan. Aku tidak tagih dia, aku mudahkan. Tetapi kalau ada orang yang sulit bayar hutang, maka aku tunggu dia. Aku tidak tagih juga, dan aku tunggu. Nah, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua dari riwayat Abu Awana, bahwa aku menunggu orang yang mudah bayar hutang dan membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Jadi aku tidak tagih karena aku lihat dia bisa membayar hutangnya karena keadaannya cukup, ya. Tapi aku tidak menagih. Tetapi kalau ada yang sulit, maka aku bebaskan langsung. Ini beda dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga, aku menerima pembayaran hutang dari orang yang mudah bayar hutang, dan aku membebaskan dari orang yang sulit bayar hutang. Aku membebaskan hutangnya. Ini pendapat yang ketiga, dan semuanya bisa dipakai dalam pendapat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah hadis ini. Ikhtalafa al-ulama fi haddil musir, faqila man 'indahu mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu. Nah, tadi kan di dalam hadis disebutkan bahwa aku tidak menagih orang yang mudah bayar hutang. Ini batasan mudah bayar hutang yang kita tidak tagih itu siapa? Nah, itu maksudnya. Batasan orang yang mudah bayar hutang dan kita tidak perlu menagihnya, kita cuma menunggunya untuk bayar hutang, dan kita menerima dari pembayaran hutangnya. Ini siapa ini? Batasannya apa? Kekayaannya bagaimana? Maka jawabannya adalah, yaitu kata Imam Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang memiliki makanan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia nafkahi, seperti anak dan istrinya. Nah, ini namanya musir, orang yang mudah bayar hutang, ya. Maka orang seperti ini kita tunggu, nggak usah ditagih. Ataupun penafsiran yang kedua, orang yang seperti ini kita mudahkan, nggak usah ditagih. Ataupun yang penafsiran yang ketiga, kita terima, ya, kita terima dan tidak perlu ditagih. Nah, coba perhatikan, disebutkan oleh Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Mubarak, tabi'ut tabi'in, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, imam rahimahumullahul jami'. Siapa yang disebut dengan musir? Orang yang mudah bayar hutang tadi, yang kita tidak perlu menagihnya karena dia memang mudah bayar hutangnya. Man indahu khamsuna dirhaman, seorang
yang memiliki 50 dirham. Dirham itu perak. Dan perak itu sekitar 1 dirham itu sekitar 2,95 atau 75 kalau tidak salah, ya. Sekarang harga beli perak, ya, 17.000. Coba kita kalikan 50 dirham. Saya kalikan ya, sebentar ya. 50 dirham kali 2,95 gram, karena 1 dirhamnya 2,95 gram perak, sama dengan 147 gram kali 17.000, ya, kali 17.000. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 147 kali 17.000, ya, 2.500.000. 2.500.000 kalau saya tidak salah hitung, ya. 50 dirham. Nah, ini berarti orang yang musir, orang yang sanggup bayar hutang. Atau qimatuha minadz-dzahab fahuwa musir, atau yang senilai dengan emas, maka dia adalah musir. Sebentar, saya kok masih ragu-ragu ya. Satu gram itu 1 dirham murni iya, betul, 2,975 gram. Coba saya hitung lagi ya. Kok tadi sedikit sekali. Sebentar. 50 dirham kali 2,975 gram. Ya, 1 dirhamnya sama dengan 2,975 gram. Sama dengan 148,75 gram. Kali, ini saya buka website, ya, indogold.id, ya, itu sekitar 17.000 sama dengan, ya, 2 juta sekian, 2.500.000-an, atau yang senilai dengan emas, maka dia adalah al-musir. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan al-musir wal mu'sir yurja'ani ilal urf. Kata yang mudah bayar hutang atau yang sulit bayar hutang itu dikembalikan kepada kebiasaannya, ya, dikembalikan kepada kebiasaannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi, an yunziru wa yatajawazu anil musir. Hendaknya para penghutang menunggu dan membebaskan atas orang yang mudah bayar hutang, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dimaksud dari hadis ini adalah an yunzirul mu'sir wa yatajawazu anil musir. Hendaknya seseorang yang mudah bayar hutang dia ditunggu, sedangkan yang sulit bayar hutang maka dia dibebaskan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang pertama dari adab yang kedua, yaitu menunggu orang yang sulit bayar hutang atau orang yang berhutang secara umum. Kalau dia mudah bayar hutang, maka kita tunggu, tidak perlu ditagih. Tapi kalau yang sulit bayar hutang, maka pendalamannya adalah lebih baik dia apakan? Dibebaskan. Lebih baik dibebaskan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana tajirun yudayinun nasa, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah
an yatajawazana fatajawazallahu anhu. Yang artinya ada seorang pedagang, saudagar kaya, suka menghutangi orang-orang. Maka apabila ia melihat orang yang sulit bayar hutang, maka dia mengatakan kepada pegawainya, sudah bebaskan atas orang ini hutangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan atas kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membebaskan orang tersebut. Nah, ini menunjukkan adab orang yang menghutangi, yaitu menunggu, tidak menagih untuk orang yang berhutang dan mudah bayar, dan membebaskan untuk orang yang sulit bayar hutang. Ayo sekarang berlomba-lomba. Tadi ada yang mungkin komen di YouTube, live chat YouTube. Saya suka temanya. Maka saya punya pengalaman. Tema ini ketika saya sampaikan, maka banyak WhatsApp, SMS yang sampai kepada saya. Ustadz, terima kasih, jazakallahu khairan atas temanya. Kenapa? Karena alhamdulillah setelah kajian ini hutang saya dibebaskan. Nah, saya dapat pahala itu, ya. Itu yang kita cari, mengompori orang untuk bisa beramal saleh, di antaranya membebaskan orang yang berhutang. Ya, membebaskan orang yang berhutang. Saya tunggu juga nanti WhatsApp atau SMS. Kira-kira banyak nggak yang membebaskan setelah mendengar kajian ini, hadis-hadis ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dari riwayat lain hampir sama riwayatnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah azza wa jalla berfirman, hal amilta khairan qad? Apakah engkau mengerjakan sebuah kebaikan? Maka orang ini menjawab, la, tidak, illa annahu kana li ghulam wa kuntu udayinun nas fa idza ba'athtuhu liyataqadha qultu lahu khudh ma tayassar wa truk ma 'asar wa tajawaz la'alla Allah an yatajawazana. Qala Allah Ta'ala tajawaztu anka. Ini hadisnya hampir sama riwayat An-Nasa'i. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari. Allah berfirman kepada seseorang saat dihisab, apakah engkau memiliki amalan kebaikan, suatu amal baikmu? Maka orang ini menjawab, enggak wahai Allah. Rupanya dia banyak dosa, kecuali aku punya pekerja dan aku sering menghutangi orang-orang. Lalu aku utus pekerjaku tersebut untuk menagih hutang-hutangku, dan aku berkata kepada pekerja tersebut, ambillah apa yang mudah engkau dapatkan dan tinggalkan apa yang sulit engkau dapatkan. Artinya, yang mudah bayar hutang ambil, yang sulit bebaskan. Dan bebaskanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita. Maka kemudian Allah menimpali, sungguh aku telah membebaskan engkau atas dosa-dosamu. Allahu Akbar. Indah kan? Luar biasa, ya. Maka saya tunggu orang-orang yang suka menghutangi orang lain, apalagi nih hutangnya cuma 1 juta, sedangkan dia punya 10 juta. Hutangnya cuma 2 juta, sedangkan dia punya 20 juta. Hutangnya cuma 10 juta, sedangkan dia punya 100 juta. Hutangnya sekian puluh juta, sedangkan dia punya 1 miliar, 2 miliar, bahkan 1 triliun. Sudahlah, apalagi itu kerabat, kenapa ditahan-tahan? Ya, apakah seseorang tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya ingat perkataan teman saya, karena Allah, Abu Abdul Muhsin, Syekh Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, din, ingat baik-baik, memaafkan kesalahan orang lain itu lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan seseorang menuntutnya nanti di akhirat.
Saya ulangi, memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan seseorang menuntut balas nanti di akhirat. Paham nggak? Kita nih menghutangi orang lain, maka kemudian kita maafkan orang yang berhutang kepada kita, kita bebaskan orang yang berhutang kepada kita. Ya, ini pahalanya lebih besar kita dapatkan nanti di akhirat dibandingkan nanti dia katakan, enggak Ustaz, saya enggak mau maafkan, urusannya nanti di akhirat, tak tuntut dia. Sikap seperti ini boleh saja karena dia punya hak, tetapi pahalanya lebih kecil dibandingkan yang pertama tadi. Memaafkan kesalahan seseorang di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan ia membalas dendam nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ayo maafkan. Sekarang SMS, Mbak, hutangmu lunas ya. Kenapa Mbak? Ada apa nih? Pokoknya lunas deh. Sudah, nggak usah begitu banyak ceramah segala macam. Hutangmu lunas ya, selesai gitu ya. Gitu. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis riwayat Imam Muslim pada adab yang kedua ini, yaitu menunggu orang yang sulit bayar hutang, bahkan membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Riwayat Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abi Qatadah. Abdullah bin Abi Qatadah bercerita, anna Aba Qatadah radhiyallahu an al-Ansari talaba ghariman lahu fatawara anhu thumma wajadahu qala inni mu'sir qala Allah qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yunajjilahu Allah min karbi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu. Allahu akbar. Indah menghutangi orang lain, bahkan membebaskan hutang orang lain. Sebelum saya terjemahkan hadis ini, saya ingin cerita. Di Arab Saudi itu ada sebuah LSM, namanya Tafrijul Kurubat. LSM ini arti dari Tafrijul Kurubat adalah membebaskan orang yang sulit bayar hutang atau membebaskan kesulitan-kesulitan orang yang sulit ekonomi. Itulah arti dari LSM ataupun yayasan namanya Tafrijul Kurubat. Tugasnya apa? Indah sekali. Dia melihat begini. Ada orang masuk penjara. Laki-laki, suami, statusnya masuk penjara. Ya, masuk penjara. Kenapa? Karena dia dituntut bayar hutang oleh si penghutangnya. Akhirnya diadukan ke polisi, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan laki-laki yang masuk penjara ini punya istri, punya anak, bahkan istrinya 3, 4, anaknya banyak. Siapa yang mau menafkahi ini semua? Maka bergeraklah LSM ini untuk mencari orang-orang yang kaya agar bisa melunaskan hutang orang ini. Ternyata orang ini pun tidak salah, para pegawainya yang salah, agar dia bisa melunasi hutangnya sehingga bisa kembali berkumpul dengan anak-anak dan istri-istrinya. Alangkah indahnya, subhanallah. Ya, itulah kenapa Rasulullah SAW di sini lihat ya cerita. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau menuntut orang yang berhutang kepadanya untuk membayar hutangnya. Orang yang berhutang kepadanya ini sembunyi, ya, sembunyi. Kemudian dicari dapat. Kemudian orang yang berhutang ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata, "Inni mu'sir." Wahai Rasulullah, wahai Abu Qatadah, aku sulit bayar hutang, aku sedang gak punya uang. Kata Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, benar demi Allah. Kata orang yang berhutang ini, benar demi Allah, demi Allah. Kemudian Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu langsung ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man sarrahu, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah ia melapangkan orang yang sulit bayar hutang. Artinya tunggu saja, nggak usah ditagih, atau malah bebaskan sekalian. Allahu Akbar. Ya, dan kesulitan hari kiamat tidak sembarangan. Kesulitan hari kiamat diantaranya kesulitan bangun saat dibangkitkan dari alam kubur. Kesulitan hari kiamat diantaranya saat digiring ke padang mahsyar. Kesulitan hari kiamat diantaranya berdiri padang mahsyar tidak ada hisab. Sedangkan matahari didekatkan sekitar 1 mil, tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan. Kesulitan hari kiamat diantaranya adalah kesulitan mendapatkan buku catatan amal dari kanan, kesulitan saat ditimbang, kesulitan saat di telaga, kesulitan saat di atas sirat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait, diperintahkan untuk mengait orang yang diperintahkan untuk dikait, sedangkan di bawahnya neraka jahanam, gelap, licin, menggelincirkan. Masa tidak ingin ini? Orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang sedang menghutangi orang lain, apalagi seperti yang saya katakan tadi, Anda menghutangi 1 juta, Anda punya 10 juta. Anda menghutangi 500.000, Anda punya 5 juta. Bebaskan. Agar seseorang bisa tersenyum ketika ketemu Anda, tidak malu ketika berkumpul-kumpul, terutama keluarga. Malas. Kenapa? Ada si fulan kakak saya, dia ngutangin saya belum bisa bayar. Akhirnya terputus hubungan rahim gara-gara hutang. Karena kenapa? Karena kita seperti serigala yang apabila bertemu dengan orang yang berhutang kepada kita, kita nagih habis-habisan di hadapan orang banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi hadis yang lain. Hadisnya agak panjang. Saya kalau seandainya hadis panjang ini saya bacakan yang penting darinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini masih dalil tentang adab yang kedua. Menunggu orang yang sulit, orang yang mudah bayar hutang tidak perlu ditagih, atau bahkan membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Dari riwayat Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy min al-ansar. Kata Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Samit, aku bersama bapakku Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuntut ilmu di kampung dari kaum Ansar ini. Qabla an yahlaku, sebelum mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wafat, maka aku menuntut ilmu. Fakana awwala man laqina Abul Yusr sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ghulamun lahu. Maka sahabat Nabi yang pertama kali kita temui adalah yang mempunyai kunyah Abul Yusr. Yang mempunyai kunyah Abul Yusr. Dan beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau berjalan bersama pembantunya. Ma'ahu dimamah min suhuf. Beliau membawa dimamah. Dimamah itu mungkin catatan gitu ya, dari kertas. Wa ala Abil Yusr burdatun wa ma'afir. Dan Abu Yusr membawa burdah, yaitu kain, wa ma'afir, wa ma'afiri. Saya enggak tahu apa itu ma'afiri. Coba saya lihat. Ya sama juga surban, ya surban. Wa ala ghulamhi burdah wa ma'afiri. Dan pembantunya juga membawa surban,
ya, surban yang agak tebal. Faqala lahu abi, maka bapakku berkata kepada Abul Yusr, ya ammi inni ara fi wajhika saf'ah min ghadab. Wahai pamanku Abul Yusr, aku melihat wajahmu ada semacam rona kemarahan. Ada apa? Kemudian Abul Yusr menjawab, ajal kana li alayya ala fulan ibnu fulan al-harami mal fa ataitu ahlahu fasallamtu faqultu thumma huwa qalu la فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك وأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. Lihat, yang jelas Abul Yusr ini kenapa beliau agak rona kemarahan, karena beliau sedang menagih hutang, orang ini sembunyi, gitu maksudnya. Kemudian orang ini berkata, ditanya oleh Abul Yusr radhiyallahu anhu, kenapa engkau sembunyi? Aku tahu engkau di mana, kenapa engkau sembunyi? Maka orang ini menjawab, aku tidak sembunyi karena takut kepadamu, akan tetapi demi Allah aku sudah berbicara kepadamu dan aku tidak ingin berdusta kepadamu. Aku khawatir kalau seandainya aku berbicara kepadamu kemudian aku berdusta dan aku menjanjikan kepadamu kemudian aku mengingkari janji tersebut. Ya, nah, begitulah orang yang berhutang, susah untuk tidak berdusta dan susah untuk tidak ingkar janji. Ya, maka akhirnya, sedangkan engkau adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ini sedang dalam keadaan sulit, kata yang berhutang. Kata Abul Yusr, Allah, benar engkau sulit bayar hutang? Demi Allah, demi Allah. Kemudian ditanya lagi, benar demi Allah yang kedua itu? Kata orang yang berhutang ini, demi Allah. Maka fa'ata bisahifatin famahaha biyadih. Kemudian dia ambil kertas tadi lalu dia coret hutang yang berhutang tadi. Kemudian Abul Yusr mengatakan, in wajadta qadha'an faqdini wa illa anta fi hil. Nah, ini boleh nih diamalkan oleh orang yang berhutang. Wahai fulan, kalau engkau mampu bayar, silahkan bayar. Kalau tidak, berarti engkau bebas. Nah, itu boleh tuh diamalkan oleh Abul Yusr radhiyallahu anhu, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau punya uang untuk bayar, silahkan bayar. Tapi kalau tidak, maka engkau berarti adalah lunas halal, sudah bebas. Fa ushhidu basara ainayya hatain. Ya, aku bersaksi dengan dua mataku ini. Beliau menunjuk kepada dua matanya ini begini, ya, begini. Wa sami'a udhunayya hatain, dan kedua telingaku mendengarnya dengan baik. Wa wa'ahu qalbi hadza, dan aku sadar mengatakan ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti-inti pendalilannya, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. La ilaha illallah. Siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, seperti yang dikatakan oleh Abul Yusr tadi, kalau kamu mampu bayar hutang silahkan bayar, aku nggak akan nagih lagi. Siapa yang nunggu orang yang sulit bayar hutang atau membebaskannya, kalau kamu memang tidak bisa bayar hutang maka engkau bebas. Ya, maka kata Rasulullah SAW, siapa yang nunggu orang yang sulit bayar hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan adallahullah yaumal qiyamah, akan menaunginya pada hari kiamat, fi dhillih, di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir di dalam adab yang kedua. Adab yang kedua adalah menunggu orang yang sulit bayar hutang. Hadis riwayat Imam Ahmad sampai kepada Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin sadaqah. Yang artinya,
barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, maka dia di setiap harinya seperti bersedekah sebanyak hutangan yang dia berikan kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Saya mohon maaf bahasa saya tantang orang yang kaya manapun bersedekah setiap hari 1 juta. Mungkin ada tapi jarang. Bersedekah setiap hari 1 juta. Mungkin ada tapi jarang. Siapa mereka? Mereka lah orang yang menghutangi orang lain 1 juta, maka dia sebelum dibayar, dia seperti bersedekah dengan jumlah hutangan dia. Man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin sadaqah. Barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, maka dia di setiap harinya bersedekah. Lalu kata Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithlaihi sadaqah. Barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, maka baginya di setiap harinya seperti bersedekah 2 kali lipat dari hutangan dia kepada orang lain. Allahu Akbar. Kharibat Khaybar, kata orang Arab. Ya, indah sekali. Orang yang menunggu orang yang bayar hutang, yang sulit bayar hutang, dia seperti bersedekah setiap hari 2 kali lipat dari hutangan dia kepada orang lain. La ilaha illallah. Ustaz, kalau begitu nggak usah dibebaskan deh, tunggu aja. Kan setiap hari kita dapatkan pahala seperti itu. Maka kembali ke permasalahan tadi, yang membebaskan seseorang di dunia lebih besar pahalanya akan dia dapat di akhirat daripada dia menuntut di akhirat. Ya, meskipun ini istimewa, lebih utama lagi dia bebaskan. Ini para ikhwah. Lalu aku, wahai Rasulullah, aku berkata, wa sami'tuka ya Rasulullah taqul man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqah. Thumma sami'tuka taqul man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithlaihi sadaqah. Wahai Rasulullah, aku pernah dengar engkau bersabda begini, barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, maka dia di setiap harinya seperti bersedekah sebesar hutangan yang dia hutangkan kepada orang lain. Di dalam kesempatan lain, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau berkata, barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, maka di setiap harinya dia seperti bersedekah 2 kali lipat daripada orang yang daripada jumlah yang dia hutangkan kepada orang lain tersebut. Ini mana yang benar, wahai Rasulullah? Atau bagaimana ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lahu bikulli yaumin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dain fa anzarahu falahu bikulli yaumin mithlaihi sadaqah. La ilaha illallah. Orang yang menghutangi akan mendapatkan pahala seperti bersedekah sebesar hutangan dia kepada orang lain sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo. Sedangkan orang yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, maka dia akan dapatkan pahala seperti bersedekah 2 kali lipat dari jumlah hutangan dia yang dia hutangkan kepada orang lain. Yang dia hutangkan kepada orang lain 2 kali lipat. Setelah jatuh tempo, dia masih tunggu. Allahu Akbar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian oleh Imam Hakim, kemudian juga oleh Imam Ibnu Adi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah taala. Ada yang melemahkan hadis ini dan ada yang menghasankan hadis ini. Wallahu a'lam. Itu adab yang kedua, yaitu menunggu orang yang mudah bayar hutang, tidak usah ditagih, ataupun membebaskan orang yang bayar hutang
apabila dia sulit untuk bayar hutang. Adab yang ketiga, membebaskan langsung. Ya, membebaskan langsung orang yang bayar hutang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Nabi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu taqadha ibna Abi Hadrat dainan lahu alaih. Bahwa Ka'ab bin Malik menagih hutang dari Ibnu Abi Hadrat, yang mana Ibnu Abi Hadrat berhutang kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, menagihnya di masjid lagi. Fartafa'at aswatahuma, maka kedua-duanya ngangkat suara di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara mereka berdua. Wa huwa fi baiti, dan beliau di rumah beliau. Artinya ini keras berarti. Nabi Muhammad SAW mendengar suara mereka berdua di dalam masjid, dan Nabi Muhammad SAW berada di dalam rumah, berarti keras. Fakharaja ilaihim Rasulullah SAW hatta kashafa sajfa hujratih. Maka Rasulullah SAW menemui mereka berdua sampai beliau membuka horden kamar beliau. Wanada, kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab, wahai Ka'ab bin Malik, sini. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, labbaika ya Rasulullah, fa asyara biyadihi an dha' asy-syatr min dinik. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, iya wahai Rasulullah, ini saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangan beliau begini. Dengan tangan beliau. Apa maksudnya? Yaitu membebaskan setengah hutang. Nah, ini solusi bagi orang yang menghutangi. Kalau tidak mau membebaskan seluruhnya, setengah mending, ya, setengah tuh, daripada mungkin aduh Ustadz sayang juga. Saya pernah kejadian begini nih. Waktu itu saya di rumah mertua tercinta di Lombok. Ada orang datang, Ustadz boleh nggak saya bicara empat mata? Oh iya boleh. Begini Ustadz, saya ini menghutangi orang, dan kebetulan orang ini kerabat saya. Oh begitu, iya. Saya sebenarnya Ustaz, ini ceritanya setelah beliau mendengar kajian. Sebenarnya saya ingin membebaskan hutang orang tersebut Ustaz, apalagi dia kan kerabat Ustaz. Maka saya katakan, oh iya Pak, lebih baik dibebaskan. Bapak berhak menagih, tetapi lebih baik dibebaskan. Menagih Bapak dapat hak Bapak, tetapi membebaskan Bapak dijamin surga, dimaafkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, iya Ustaz, saya sebenarnya mau membebaskan, tapi apa Pak? Hutangnya berapa sih Pak? Kalau 1 juta, Bapak kan punya 10 juta. Kalau 10 juta, Bapak kan punya 100 juta. Saya berkata demikian karena memang orang tersebut, beliau mempunyai usaha besar, diantaranya jualan bensin di samping jalan. Apa maksudnya? Punya SPBU 5 kan jualan bensin di samping jalan. Maka saya provokasi, kalau Bapak menghutangi orang 10 juta, Bapak punya 100 juta. Bahkan kalau Bapak menghutangi orang 100 juta, Bapak punya 1 miliar. Apalagi itu kerabat, bebaskan Pak. Iya Ustadz, saya mau bebaskan. Cuma apa Pak? Saya terus kompori. Sebentar Ustadz dengarkan saya dulu. Taib, saya akan dengarkan. Begini Ustadz, hutangnya banyak. Banyak berapa Pak? Lebih banyak kata Bapak kan? Betul Ustadz, tapi sangat banyak. Berapa? 2 miliar Ustadz. Saya yang asalnya begini kan, sebentar ya Pak. Kalau 2 miliar saya pun juga berpikir sama Bapak. Ya. Akhirnya saya katakan kepada Bapak tersebut, biarkan Allah yang memberikan keputusan Pak. Bapak istikharah kepada Allah SWT. Dan nanti kita bertemu. Saya ingin tahu kabar Bapak. Sudah waktu berlalu, 1 bulan, 2 bulan, beberapa bulan kemudian saya ketemu.
di sebuah rumah makan, saya langsung kejar bapak tersebut. Gimana Pak? Ada kabar yang Allah berikan? Kata si bapak tersebut, biarkan uang tersebut nanti menjadi tabungan saya di akhirat Ustaz. Saya sudah bebaskan. Allahu Akbar. Itu harta sebenarnya yang atas nama fulan. Adapun yang kita miliki sekarang, rumah mewah, mobil mewah, hutangan atau piutang kita berikan miliaran kepada orang lain, bukan milik kita. Kapan ruh berpisah dari tubuh kita, dicabut oleh malaikat maut, sudah berpindah kepemilikan kepada siapa? Kepada ahli waris. Sedangkan harta kita yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Indah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Ba' asy-syatr." Beliau dengan tangan beliau gini. Sudah setengah bebaskan. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Qad fa'altu ya Rasulullah." Sungguh aku telah memaafkannya, mengerjakannya wahai Rasulullah sesuai dengan anjuranmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum faqdhihi." Kalau begitu, engkau yang berhutang bayar sekarang sehingga lunas hutangmu. Ini subhanallah. Ya. Kemudian dalil yang kedua di dalam adab yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil bab aliyatin aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhara wa yastawqifuhu wa yastarfiquhu fi syai' wa huwa yaqul wallahi la af'al fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina al muta'ali 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf faqala ana ya Rasulullah wa lahu ayyu dzalika ahab. Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara orang sedang bertengkar di depan pintu. Suaranya keras. Suara mereka berdua ini keras. Ternyata salah seorang dari mereka minta dibebaskan dan minta dikasihani. Sedangkan yang menghutangi mengatakan, demi Allah aku tidak akan membebaskan. Lihat ya, kalau Anda seorang yang menghutangi, kemudian dia minta, bebaskan deh saya, sulit kayaknya untuk bayar. Saya pernah kejadian juga ini, orang bercerita kepada saya. Ya, mudah-mudahan beliau mendengar kisah ini yang saya ceritakan di kajian saya. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ekonominya naik kembali. Beliau bercerita, Ustadz, saya ini Ustadz, ekonomi saya bobrok sekarang. Kenapa? Karena saya berhutang kepada orang lain dan orang lain berhutang kepada saya. Jadi saya ditagih oleh ini sedangkan saya tidak bisa menagih yang ini. Paham ya ceritanya? Orang ini berhutang 1 M Ustadz kepada saya. Sampai akhirnya dia datang kepada saya. Pak, saya tidak sanggup untuk bayar 1 miliar. Usaha pinjaman yang saya pinjam kepada Bapak untuk sebagai modal sudah habis, sedangkan usaha tidak jalan. Allah belum bertakdir Pak. Sekarang ini saya, ini leher saya, Bapak mau apakan saja saya silahkan. Yang bercerita kepada saya ini teman saya, dan beliau di Kalimantan Barat. Beliau mengatakan, ya gimana Ustaz? Saya mau apakan? Masa saya bunuh? Kan nggak mungkin. Masa saya angkat ke pengadilan, ke polisi, malah lebih banyak uang yang keluar daripada saya mendapatkan kembalian Ustaz. Ya sudahlah. Saya katakan kepada orang tersebut, Pak, sudah, kita sama-sama sulit. Bapak sudah pulang saja. Kalau Bapak punya uang, silahkan bayar. Kalau tidak berarti sudah, bebas. Ini sama nih. Ya. Orang ini minta kepada yang menghutanginya agar membebaskan, minta dikasihani. Orang yang menghutanginya mengatakan, wallahi la af'al, demi Allah aku nggak akan mengerjakannya. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ainal muta'ali 'ala Allah. Berat ini permasalahan. Yang artinya adalah mana orang yang tadi terlalu congkak di hadapan Allah, yang mengatakan aku tidak akan mengerjakan kebaikan, aku tidak akan membebaskan, aku tidak akan mengasihi, kamu harus bayar pokoknya. Maka orang tersebut berkata, aku wahai Rasulullah, walahu ayyu dzalika ahab. Aku wahai Rasulullah, aku salah. Orang yang tadi berkata, silahkan, apa yang dia inginkan aku penuhi. Subhanallah. Dianggap oleh Rasulullah SAW lancang kepada Allah ketika ada orang yang minta dibebaskan hutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita melihat memang orang yang berhutang kepada kita benar-benar sulit, tidak sanggup bayar, ya, maka maafkan, bebaskan. Semoga Allah memaafkan, membebaskan kita dari dosa-dosa. Tetapi kalau seandainya orang yang berhutang ini main-main dengan harta kita, main-main dengan harta orang banyak, suka berhutang tapi tidak mau bayar padahal dia sanggup bayar, hidupnya terlalu hedonis tetapi banyak hutangnya, maka ini boleh untuk diberikan pelajaran, ya, boleh untuk diberikan pelajaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, selanjutnya hadis yang ketiga di adab yang ketiga ini, yaitu bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya hadis dari Abdullah bin Abi Qatadah. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menagih hutang seseorang, lalu orang ini sembunyi. Lalu orang ini didapati oleh Abu Qatadah Al-Ansari. Lalu orang ini mengatakan, aku sulit bayar hutang. Lalu orang ini ditanya oleh Abu Qatadah Al-Ansari, benar demi Allah engkau sulit bayar hutang? Maka kemudian orang ini menjawab, iya demi Allah aku sulit bayar hutang. Maka kemudian Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah dia membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Ini ada yang banyak bertanya kepada saya, Ustadz, mana LSM-nya tersebut? Maka saya katakan, LSM yang saya ceritakan itu di Arab Saudi. Adapun untuk kami yang ada di Banjarmasin, yang ada di Kalimantan Selatan, saya punya program KYM, Kafil Yatim dan Miskin. Kafil itu artinya penanggung, pengurus yatim dan miskin, ya, terutama yang berkaitan dengan orang-orang yang ada dalam pesantren. Maka silahkan lihat-lihat di di website kami untuk bisa ikut, ya, di dalam program Kafil Yatim dan Miskin tersebut. Nggak apa-apa, ini promosi untuk kebaikan, bukan untuk diri pribadi, ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hadis yang lain dari Abu Yusur tadi, Ka'ab bin Amr. Ternyata nama Abu Yusur itu adalah Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu. Ya, yang mana hadisnya berbunyi, barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang atau membebaskan atas orang yang sulit bayar hutang, niscaya Allah akan menaunginya di dalam naungannya di hari kiamat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, 3 adab di dalam menghutangi, ya, 3 adab di dalam menghutangi. Adab yang pertama, santun saat menagih hutang. Dan ini ditunjukkan tadi dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Allah merahmati orang yang santun dalam menagih hutang. Dalam riwayat lain, Allah mengampuni dosa orang yang santun dalam menagih hutang. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat akhlak yang mulia, ya. Dia tidak keras, tidak mengangkat suara, apalagi sampai kontak fisik, apalagi sampai
diancam pembunuhan, diancam penyitaan, bahkan mungkin sampai pemukulan, sampai pembunuhan, maka ini orang tidak benar dalam menagih hutang. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, begitu juga hadis yang sudah kita baca tadi, hadis dari Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, bahwa siapa yang menagih hutang hendaklah dia menagih dalam kesucian, artinya tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan saat menagih hutang tersebut. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua yaitu menunggu orang yang berhutang. Ya, menunggu orang yang berhutang. Apabila dia mudah untuk membayar hutang, maka tunggu, tidak perlu ditagih. Apabila dia sulit, maka lebih ditunggu lagi, ya, lebih ditunggu lagi. Nah, ini para ikhwah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, salah satu keutamaannya adalah para malaikat akan menyambut orang yang seperti ini. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dalam hadis Abu Qatadah, Allah akan menyelamatkannya dari kesulitan hari kiamat. Hadis yang ketiga, keutamaan yang ketiga, Allah akan menaunginya di hari kiamat dengan naungannya pada hari kiamat tersebut. Kemudian adab yang ketiga adalah membebaskan sebagian hutang atas orang yang sulit bayar hutang, atau bahkan seluruhnya, ya, atau bahkan seluruhnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya sama sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa orang yang meminta untuk dibebaskan kemudian tidak dibebaskan, maka ini berarti dia sudah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit lagi saya tambahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih berkaitan dengan orang yang menghutangi, ya. Adab orang yang menghutangi indah sekali. Ini saya akan sebutkan sekarang poin, tadi sudah 3 adab orang yang menghutangi. Saya akan sebutkan poin tersendiri, yaitu indahnya menghutangi. Indahnya menghutangi. Yang pertama yaitu orang yang menghutangi, dia akan dilapangkan atasnya kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Orang yang menghutangi, ya, secara tersendiri menghutangi saja sudah mendapatkan keutamaan. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim sampai sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan atas orang beriman kesulitan dari kesulitan dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan atasnya dari kesulitan dunia, kesulitan hari kiamat. Itu satu, keutamaan menghutangi. Yang kedua, keutamaan menghutangi adalah akan selalu ditolong oleh Allah. Dalam hadis yang sama riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah di dalam selalu menolong hamba tersebut selama hamba tersebut menolong orang lain. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil lagi hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan menghutangi atau indahnya menghutangi orang lain. Saya ambilkan hadis yang lain. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Sahal bin Hunayf, bahwa Sahal bin Hunayf meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man a'ana mujahidan fi sabilillah aw ghariman fi usratih aw mukatiban fi raqabatihi adallahu Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang menolong orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang banyak hutang saat dia sulit untuk membayarnya, atau seorang yang budak yang ingin memerdekakan dirinya, maka siapa yang menolong 3 orang ini, Allah akan naungi dia di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu 2. Ya, 3 sudah berarti. Indahnya menghutangi orang, yang pertama dilapangkan kesulitan hari kiamat. Yang kedua adalah selalu ditolong oleh Allah urusannya di dunia. Yang ketiga adalah Allah akan berikan naungan kepada orang yang suka menghutangi di hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang keempat yaitu doanya niscaya dikabulkan oleh Allah. Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an tustajaba da'watuh aw tukshafa wa an tukshafa qurbatuh falyufarrij an mu'sir." Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya, ingin diangkat kesulitannya, maka hendaklah dia lapangkan atas orang yang sulit. Artinya orang yang berhutang tidaklah dia berhutang kecuali karena kesulitan. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk meminta-minta untuk bisa bayar hutang. Ya, di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mas'alah la tahillu illa li ahadi thalath, dhi damin muji' aw ghairi munfdhi' aw faqrin mudfi'." Yaitu dhi damin muji', orang yang membayar kompensasi atas pembunuhan, kemudian aw ghurmin mufdhi', atau hutang, terlilit hutang yang sangat memberatkan dia, au faqrin mudqi', atau kemiskinan yang sangat menyulitkan dia. Boleh dia minta dalam hal ini. Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah banyak pertanyaan yang disampaikan dari panitia Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih baik, membiarkan orang yang berhutang tanpa menagihnya karena argo pahala berjalan terus, atau langsung kita ucapkan hutang Anda lunas? Sudah saya jawab tadi ya. Saya jawab bahwa yang membebaskan lebih utama. Kenapa? Karena yang membebaskan dijamin surga. Sedangkan yang tidak membebaskan, walau argo pahala terus dapat, tetapi belum ada jaminan surga. Wallahu a'lam. Lebih utama mana, kita memberikan sedekah kepadanya dengan jumlah seikhlas kita, atau kita memberikan dia hutang sejumlah yang dia minta? Ini bagus pertanyaan. Dan sebagian orang memilih pendapat bahwasanya daripada saya punya urusan dengan orang tersebut, tidak nyaman untuk berurusan dengan orang tersebut, bertemu dengan orang tersebut, maka saya kasih secukupnya, tidak saya kasih hutangan kepada dia. Ini lebih baik juga. Ya, dan itu termasuk daripada melepaskan kesulitan orang yang sedang sulit, sehingga dia benar-benar kalau bertemu dengan kita itu nyaman, ya, nyaman seperti itu, tidak ada beban untuk bertemu dengan kita. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika seseorang sering kali meminjam kepada kita sementara kita tahu dia tidak pernah dan tidak sanggup membayar hutangnya, apakah kita boleh memberikan infak seikhlasnya kita saja, tidak memberikan sejumlah yang dia minta? Boleh, ya. Orang yang meletakkan hartanya di jalan Allah, terutama memberikan kepada orang miskin, maka ini masuk ke dalam hadis Rasul, termasuk tanda-tanda orang yang beriman, fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Dan di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang sudah dimaklumi untuk orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak mempunyai. Jadi boleh saja seperti itu, ya, boleh. Apakah boleh saya menghentikan sedekah rutin kepada seorang fakir miskin karena kurang suka dengan adabnya dan mengalihkan sedekah tersebut kepada orang lain? Apakah saya berdosa menghentikan sedekah kepada orang tersebut? Maka jawabannya tidak berdosa.
Tetapi lebih baik disedekahi dua-duanya. Yang adabnya kurang baik dinasihati, tetap disedekahi, tetapi dinasihati. Kemudian berikan kepada yang adabnya yang baik juga, seperti itu. Sehingga dapat dua-duanya, ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Tapi saya nasihatkan, apabila orang miskin tersebut dia mungkin masih muda, dia mempunyai kesempatan untuk bisa mengais rezeki, maka daripada kita sedekahi setiap bulan, kita kasih modal. Silahkan kamu bekerja dengan uang ini, ya. Dan sepertinya tidak perlu lagi datang ke sini untuk minta-minta, karena dengan modal tersebut kamu bekerja, lebih utama bekerja dibandingkan meminta-minta. Kecuali kalau seandainya sangat-sangat memerlukan. Nah, ini berkata seperti itu tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, membebaskan hutang orang berhutang kepada kita maupun kepada orang lain dibandingkan kita bersedekah untuk maslahat umat? Dua-duanya baik, ya, dua-duanya baik. Yang penting ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang berhutang kepada kita dalilnya tadi ada. Sedangkan yang memperhatikan kemaslahatan umat juga dalilnya ada. Maka saya katakan dua-duanya baik. Cuma di sana mungkin dilihat maslahat, mana yang lebih urgen. Apakah yang kita bebaskan hutangnya lebih urgen agar dia nyaman hatinya, tersenyum, lapang dadanya. Jujur para ikhwah, senyum orang yang berhutang saat dibebaskan itu membawa berkah kepada orang yang membebaskan hutang. Ya, berkah pada harta, berkah pada kesehatan diri, berkah pada kesehatan keluarga. Wallahu a'lam. Apakah harus diingatkan lagi untuk menagih hutang bagi orang yang mampu membayar hutang yang sudah lebih dari 7 tahun sama sekali belum bayar-bayar, karena yang hutang ini kakak ipar sendiri? Apakah berdosa jika kita membiarkan saja tanpa menagih-nagih dari awal, walaupun kita sudah memberi keringanan membayar dengan menyicil tapi tidak dihiraukan? Maka kalau yang menghutangi tidak berdosa, dia malah dapat pahalanya tadi yang saya katakan tadi. Kalau belum batas tempo habis, maka dia dapat pahala sedekah. Kalau sudah batas tempo habis, maka dia malah mendapatkan 2 kali seperti bersedekah 2 kali, seperti bersedekah 2 kali lipat dari hutangan yang dia hutangkan. Jadi kalau dikatakan berdosa tidak mengingatkan, tidak berdosa, ya. Nah, tetapi dia boleh untuk menagih. Tetapi lebih baik dia menunggu sampai dia sulit bayar hutang. Lebih baik lagi dia katakan, kalau kakak ipar bisa bayar, maka silahkan bayar. Kalau tidak, maka saya bebaskan. Itu lebih baik. Coba 7 tahun menahan 7 tahun. Sangat sabar sekali. Ya, bebaskan saja. Wallahu a'lam. Apakah mendapatkan pahala orang yang membayarkan hutang orang yang terjerat riba kartu kredit? Hutang pokoknya sudah lunas, cuma tinggal sisa bunganya yang masih ada hutangnya yang harus dicicil. Maka jawabannya iya, dia tetap mendapatkan pahala kalau seandainya dia menolong orang, ya, apalagi orang yang ingin bertobat. Tapi jangan sampai dia menolong orang yang memakai kartu kredit, kemudian orang yang memakai kartu kredit ini kembali berhutang lewat kartu kredit. Jangan ditolong orang tersebut itu. Tapi kalau seandainya dia mau bertobat, tidak memakai kartu kredit lagi, maka diperbolehkan, ya. Wallahu a'lam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8 yang terakhir, silahkan Ibu Rifa kirimkan lagi. Bolehkah akad saat berhutang dengan mengatakan akan membayar nanti jika dapat warisan karena berhutangnya cukup banyak? Bolehkah akad saat berhutang dengan mengatakan akan membayar nanti jika dapat warisan karena hutangnya cukup banyak? Boleh saja, tidak mengapa. Asalkan yang dijadikan jaminan tersebut benar-benar ada dan benar-benar terbukti ada, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum bahwasanya dia nanti menjadi ahli waris. Akan tetapi lebih baik dia tidak main seperti ini, karena mungkin sebelum nanti ketika dia mendapatkan harta waris, kemudian ternyata yang dia dapatkan tidak seperti yang dia hitung. Nah, ini akan menjadi polemik nanti. Wallahu a'lam. Saya bacakan dari link YouTube, ya.
Coba link YouTube. Saya ini di YouTube-nya memakai handphone. Jadi ibu-ibu kajiannya itu tidak terputus-putus. Ya, coba saya bacakan dari link YouTube ya. Ustadz, kalau kita ikhlaskan hutang seseorang, apakah orang yang berhutang nanti rohnya tetap tertahan sampai dilunasi? Dan jika dia tidak membayar, kasihan kan Ustadz, nanti pahalanya terambil? Maka jawabannya enggak. Kalau sudah dibebaskan, selesai urusan. Ya, kata orang yang menghutangi, saya bebaskan Anda, baik itu dengan lisan atau cukup di dalam hati, tidak usah diucapkan, maka selesai urusan yang berhutang tersebut. Mana yang lebih utama saat kita ucapkan kepada orang tersebut, atau kita simpan saja untuk menjadikan edukasi bagi dia sehingga tidak mudah-mudah berhutang? Maka jawabannya dilihat maslahatnya. Kalau seandainya ada kepentingan untuk mengucapkan, agar hati orang yang berhutang tersebut tenang, bertemu dengan kita bisa tersenyum, bisa bernafas lega, ada perkumpulan-perkumpulan dia juga ikut, maka ucapkan lebih baik. Tapi kalau seandainya kita ingin memberikan edukasi, pendidikan kepada orang yang berhutang tersebut sehingga dia belajar tidak bermudah-mudah berhutang, maka tidak usah diucapkan, tidak mengapa, tetapi sesuai dengan niatnya seperti tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana adab membebaskan hutang? Apakah perlu diikrarkan ke penghutang bahwa hutangnya telah bebas? Sudah saya ucapkan tadi ya, bisa diikrarkan dengan lisan, dengan tulisan, ya, ataupun tidak dengan hati saya, tergantung maslahat yang ada. Yang penting innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Allahu a'lam. Saya dihutangi, saya tidak pernah menagih, padahal yang berhutang kalau cerita mau beli barang ini dan barang itu, bagaimana Ustaz? Ini agak rancu pertanyaan. Saya dihutangi, mungkin saya menghutangi, maksudnya gitu ya. Artinya ada orang yang berhutang kepada saya tidak pernah menagih, padahal yang berhutang kalau cerita mau beli barang ini barang itu, bagaimana Ustaz? Maka jawabannya seperti yang saya ungkapkan tadi, boleh menagih, ya silahkan menagih, tetapi samhan idzaq tada, yang artinya dia santun saat menagih. Terutama tadi ketika mendengar yang berhutang ini ingin beli ini, ingin beli itu, maka dimintai ketegasan, apakah engkau sanggup bayar hutang atau tidak? Karena saya dengar engkau mau mengambil ini, membeli ini, sedangkan engkau punya hutang. Nah, ini boleh, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bolehkah kita membebaskan hutang orang lain sebagai bagian dari pembayaran zakat mal karena orang tersebut sulit bayar hutang, hidupnya pas-pasan? Jazakallahu khair. Ini bagus pertanyaan, ini sering sekali ditanyakan. Misalkan nih, saya orang kaya raya, misalkan ya, mudah-mudahan ya, siapa tahu, jadi saya bisa menghidupi pesantren saya. Taib. Kemudian ada orang yang berhutang kepada saya. Taib. Kemudian setelah itu saya punya uang dan harus bayar zakat. Maka caranya agar saya tidak keluar uang, saya katakan kepada orang yang berhutang tadi, hutangmu bebas, dan itu adalah pembayaran zakat saya. Bolehkah demikian? Maka jawabannya, Allahu a'lam, tidak layak untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena orang yang bayar hutang tersebut, dia lebih baik dibebaskan hutangnya. Sedangkan Anda punya kewajiban untuk bayar zakat, bayarlah zakat Anda. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Jadi kan aturannya gini, saya bayar zakat kepada orang yang berhutang tersebut, orang yang berhutang tersebut membayarkan hutangnya kepada saya. Jadi kan uangnya kembali juga, muter-muter gitu-gitu aja. Nah, ini tidak layak dilakukan. Lebih baik dia yang hutang itu dibebaskan, sedangkan saya wajib bayar zakat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Berdosakah saya
menghindari kawan kerja, menghindari kawan, mana tadi? Berdosakah saya menghindari kawan kerja dahulu yang suka menghutang kepada saya? Saya menghindar karena tidak dapat memberi pinjaman karena tidak ada pada diri. Oh, maksudnya dia tidak mau berteman karena dia tidak bisa meminjami lagi. Maka tidak berdosa, silahkan saja, tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia tetap untuk berkawan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adham khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adham. Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan dia sabar dengan apa yang dia dapati dari manusia, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghadapi orang yang hobi hutang, Ustaz? Menghadapinya dengan edukasi, dinasehati tentang beratnya berhutang. Dan ini silakan Anda cek di video kita, bencana hutang. Ada bencana hutang nomor 1, ada bencana hutang nomor 2. Silakan diberitahu kepada dia bagaimana bahayanya orang yang berhutang. Bagaimana hukumnya menghutangkan uang hasil curian? Apakah termasuk dosa jariyah? Maka subhanallah. Sudah nyuri kemudian dijadikan hutangan. Maka jawabannya tidak boleh dijadikan hutangan karena itu yang wajib dikembalikan kepada orang yang Anda curi. Tidak boleh dijadikan hutangan ya. Karena itu uang curian wajib dikembalikan. Dan istri dan anaknya kalau mengetahui itu uang curian haram untuk menerima. Beda dengan orang yang kerja di riba misalkan. Itu hasil gaji uang kerja di riba itu bukan uang curian, maka boleh saja anak dan istrinya menerima. Jika diterima dengan cara yang halal, yaitu dengan dinafkahkan. Tapi kalau uang curian, zat uangnya itu haram, maka nggak boleh diberikan dan diterima, nggak boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan pembebasan hutang sebagai bagian bayaran hutang zakat tersebut karena salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang terlilit hutang. Iya, boleh saya katakan, tetapi tidak layak. Saya tidak mengatakan haram. Kenapa? Karena dia kembali lagi kan, muter-muter juga uangnya. Jadi misalkan saya menghutangi orang ini kan punya hutang sama saya harus wajib bayar zakat nih. Maka orang ini sebenarnya dia bayar zakat kepada saya, bayar hutang kepada saya. Lalu nanti saya bayar zakat kepada dia, itu kan kembali lagi. Ya, lebih baik kita bebaskan hutang orang tersebut, kemudian setelah itu kita bayar zakat kepada orang-orang yang berhak selain orang tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum orang yang berhutang tapi sampai sekarang tidak mau bayar? Apakah saya termasuk sedekah setiap harinya? Maka bagi yang menghasankan hadis ini maka boleh. Ya, maka ia termasuk di dalam hadis tersebut. Ya, wallahu a'lam. Jadi apakah saya salah jika saya meminjamkan teman saya uang untuk bayar cicilan rumahnya? Saya tidak tega karena kemarin masa lockdown awal-awal semua orang kekurangan penghasilan. Ya enggak salah dong. Enggak salah. Menghutangi orang untuk bayar cicilan rumah tidak salah. Ya, bahkan itu termasuk daripada menghilangkan atau melapangkan kesulitan orang. Tapi mungkin yang ditanyakan adalah orang yang berhutang ini, orang yang menyicil rumah ini kan cicilan riba, Ustaz. Maka kita katakan kalau seandainya dia cicilan riba, untuk dia segera selesai ribanya dan tidak berhutang lagi riba, tidak KPR sana lagi, tidak kredit riba lagi, maka boleh, silahkan dia bantu. Tetapi kalau seandainya dia ingin menyicil lagi riba sana, riba sini, maka lebih baik tidak ditolong. Ditambah lagi ia sedang bermasalah dengan istrinya, khawatir masalah makin besar karena cicilan rumah. Ya itu tadi saya katakan seperti itu. Lebih baik dia menolong
Nah, dengan catatan dia tidak boleh digunakan untuk riba kembali. Jangan sampai mengadakan akad riba kembali, karena soalnya kalau seandainya mengadakan akad riba kembali berarti kita tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Saya ambilkan dari Facebook ya. Bagaimana mengikhlaskan hati terhadap orang yang berhutang? Ini orang Banjar nih. Maka jawabannya, ingat surga, ingat ampunan Allah, ingat nanti di hari kiamat ada naungan saat orang-orang kesulitan, kepanasan. Itu jawabannya. Banyak orang hutang tapi tidak mau bayar, maka kami bebaskan, tapi belum bilang sama orangnya. Apa harus bilang sama orangnya? Tidak, sudah saya jawab tadi ini. Tidak mesti. Dilihat maslahatnya. Mau ikut gabung Ustadz dengan tafrijul kurubat, bukan tafrijul kurban, tafrijul kurubat, tafrijul kurubat, dan itu ada di Arab Saudi. Kalau mau gabung dengan saya, ada di KYM, Kafil Yatim Miskin, ya, Yayasan Intan Ilmu yang saya bina. Nanti insya Allah di kolom komentar saya akan berikan saya akan berikan linknya, bagaimana cara mengikutinya. Bagi yang menghutangi, dan kami di pesantren Intan Ilmu, saya sebagai pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, salah satu target kami adalah yaitu menyekolahkan anak-anak yang yatim kemudian miskin, dan ada programnya, ada yang dia full 100% anak yatim tersebut untuk di cover oleh program ini, Kafil Yatim Miskin. Dan kalau seandainya dia sudah balik berarti dia masuk miskin, karena anak yatim itu batasannya adalah sebelum balik. Sedangkan kalau seandainya sudah balik maka berarti dia miskin, ya, maka dia miskin. Bagaimana menghadapi teman? Ini mungkin pulsanya habis. Sebentar ya. Pertanyaan terakhir. Bagaimana menghadapi teman yang sering pinjam uang, memang tidak banyak tapi sering, dan sepertinya tidak ada niatan untuk mengembalikan. Dan terakhir dia mau pinjam lagi tapi sengaja saya sampaikan tidak bisa minjamkan. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah saya salah? Maka jawabannya, orang yang seperti ini dilihat, kalau seandainya dia memang benar-benar butuh, memerlukan, maka dikasih. Karena sejatinya orang yang meletakkan harta di jalan Allah dengan sedekah, dengan meminjamkan uang, meskipun salah penggunaannya oleh orang yang kita hutangi, orang yang kita sedekahi, maka yang menghutangi tetap dapat pahalanya. Yang menghutangi tetap dapat pahalanya. Jadi dilihat orangnya, kalau memang benar-benar memerlukan maka dibantu. Kalau memang kita agak berat, kenapa selalu minjem, maka kita tanya baik-baik, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini kajian bersama Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, selalu ada di setiap Selasa pagi, ya, jam 9:30 waktu Indonesia Barat sampai jam 11. Ya, kita membahas kajian tematik yang seperti ini insyaallah taala setiap Selasa pagi pekan keempat. Semoga kaum muslimin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kajian yang disampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan dari syaitan yang terkutuk. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.